Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Wiwit Patriadi di SMP 1 Modo. Apakah di perjalanan ada hambatan, Pak? Karena semangat, karena semangat sudah lama tidak pernah kesini, sudah hampir 5-6 tahun kalau nggak salah, dan pengen tahu perkembangan jalan-jalan yang tadinya sedikit bergelombang itu tertutupi oleh rasa kangen. Nah, akhirnya kesannya itu tidak masalah itu ya, jadi menyenangkan. Monggo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Neisa Evelina Prabowo. Saya dari perwakilan OSIS SMP 1 Modo untuk mewawancarai Bapak. Silakan. Sebelumnya boleh Bapak perkenalkan diri dulu kepada para pendengar podcast? Ya. Keluarga besar SMP Negeri 1 Modo yang berbahagia, tetap semangat. Perkenankanlah kami Pak Wiwit Dwi Patriadi, pengawas bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Domisilinya di Surabaya. Jadi tadi habis sholat subuh dengan penuh semangat, terbayang ini sudah kepengen ketemu teman-teman SMP Negeri 1 Modo. Itulah profil singkat dari Pak Wiwit. Kan sudah perkenalan, Pak. Saya mau tanya kabar, bagaimana kabar Bapak setelah selama nggak kesini? Kabarnya baik. Kan sekarang sudah zaman komunikasi ya. Saya sering melihat fotonya Pak Jumaji ya, Pak itu ya, Pak Jamuji, Pak Bambang, itu saya lihat statusnya ya. Pak Pris itu saya lihat sering kabar-kabar gitu ya. Jadi selama sekian tahun tidak pernah ketemu, tertutupi oleh sarana media seperti itu. Jadi saling kabar mengabarkan. Dan penasaran juga seperti apa sih perkembangan SMP Negeri 1 Modo 6 tahun yang lalu dengan sekarang itu. 6 tahun yang lalu itu berarti tahun berapa, Pak? Ya dikurangi aja. 2022 dikurangi 6 tahun berarti tahun sekitar 2018-an gitu ya. Sebelum Covid ya, sebelum Covid saya pernah kebetulan menjadi pengawas pembina di SMP Negeri 1 Modo selama 3-4 tahun kalau nggak salah. Kebetulan Bapak Kepala Sekolah waktu itu ada Pak Lukman, ada Ibu Sri Wahyuni, dan Pak Karnadi yang sekarang Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Modo itu beliau dulu adalah guru sini. Jadi sudah hafal saya dengan Pak Bambang, Pak Jamuji, Pak Pris, itu sudah kenal. Kira-kira nih gimana Pak perkembangan SMP 1 Modo dari 6 tahun lalu terus sama yang sekarang ini, gimana perbedaannya? Pak Ibu terkejut. Iya, terkejut. Pertama pintu gerbang dulu yang lama itu ya, begitu masuk kesannya mewah gitu ya. Wah, ini sekolah luar biasa ini. Pintu gerbangnya seperti gerbangnya perumahan Citraland di Surabaya ya, yang infonya itu lampunya kalau malam berwarna-warni. Begitu masuk terkejut lagi saya ketika itu 6 tahun yang lalu ruang depan kan masih gedung lama. Ya, masih gedung lama yang keramik-keramiknya itu sudah banyak yang karena memang saking dimakan usia. Kaget Pak Ibu, tingkat 2 gitu ya. Luar biasa, catnya juga bagus, penataan ruang tamu kayak hotel. Nah, ya terus begitu masuk ruang kepala sekolah kayak ruang direktur bank begitu ya. Wah, luar biasa ini. Kemudian tadi masuk ke ruang guru juga demikian, beda betul dengan yang dulu. Jadi perubahannya luar biasa untuk SMP Negeri 1 Modo. Berarti beda jauh gitu ya Pak ya? Beda jauh ya. Kalau tekstur bangunannya, modelnya itu dari dulu SMP Negeri 1 Modo sudah bagus. Rindang, hijau, sejuk, nyaman, itu memang dari dulu sudah ciri khas dari SMP Negeri 1 Modo. Bahkan yang masih ingat Pak Wiwit itu dulu 20 tahun yang lalu, sementara sekolah-sekolah di Kabupaten Modo itu belum punya lapangan tenis lapangan ya,
Modo ini sudah memiliki lapangan tenis ya, yang representatif, digunakan untuk pertandingan-pertandingan di tingkat kabupaten, juga dipusatkan di SMP Negeri 1 Modo. Mungkin kalian masih belum lahir waktu itu ya. Jadi SMP Negeri Modo dari dulu memang sekolah ini luar biasa itu. Bisa dibilang sekolah impian gitu ya? Sekolah impian dan sekolah rujukan untuk masyarakat sekitar itu ya. Dari dulu memang begitu ya. Saya mau tanya nih, Pak Wiwit, selain jadi pengawas, apakah ada pekerjaan lain? Pekerjaan utamanya memang selaku pengawas ya. Pak Wiwit juga pernah jadi guru olahraga, pernah jadi kepala sekolah, kemudian pengawas. Alhamdulillah sekarang Pak Wiwit juga bertindak sebagai asesor ya, Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah ya. Jadi sekolah Jawa Timur gitu, mulai ujung Banyuwangi sampai Pulau Madura, sampai luar Pulau Madura di Sekangean sana, Tapal Kuda, Selatan, Malang, Kediri, Blitar sampai Bojonegoro sudah pernah kunjungi Pak Wiwit. Jadi sudah bisa membandingkan ini sekolah bagus, sekolah kurang bagus, sekolah potensial, dan sekolah cukup sekolah menjadi sekolah rujukan di masyarakat sekitarnya. Terus punya bisnis kecil-kecilan di Surabaya, punya bisnis kecil-kecilan, punya toko kecil-kecilan lah Mbak ya, untuk kesibukan di rumah gitu. Kan ini Pak Wiwit udah banyak pengalaman. Terus katanya tuh kalau orang tua itu udah banyak makan garam. Nah, mungkin Pak Wiwit dari belajar dari pengalaman tersebut bisa memotivasi siswa SMP 1 Modo. Begini, untuk kalian sebagai generasi muda ya, satu yang perlu diingat bahwa anak muda itu tidak boleh patah semangat. Dimanapun tempatnya, apapun kondisinya, betapapun sulitnya tantangan ke depan, tetap semangat ya. Apalagi kalian hidup di desa ya. SMP Negeri 1 Modo ini tempatnya di desa, tapi rasanya itu SMP kota gitu ya. Sekolahnya bagus, bersih, bahkan Pak Wiwit tidak menemukan satupun sampah tadi. Saya lihat dari belakang, depan, samping, kiri, kanan, bersih, tidak ada sampah. Jadi betul kalau SMP Negeri 1 Modo ini disebut sekolah adiwiyata nasional. Nah, harapan Pak Wiwit sebagai generasi muda, kalian harus anak yang mempunyai pemikiran ke depan, inovasi, kreatif, ya, tetap semangat dan mampu mengeksplor apa yang kalian miliki. Merupakan bakat, kemampuan, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus kalian eksplor, kalian gali, bahwa di manakah potensi kalian ini perlu kamu kembangkan, sehingga anak ke depan itu tidak perlu hanya cukup pintar, tapi harus cerdas. Banyak anak pintar yang nggak sukses ada, banyak yang anak biasa saja tapi sukses. Nah, inilah anak harus mampu mengeksplor keberadaan bakat, kemampuan yang ada pada dirinya masing-masing ini, bagaimana cara memilihnya bagus. Yang tidak kalah pentingnya, kalian harus rajin ibadah. Ya, rajin ibadah. Saya dengar-dengar SMP Negeri 1 Modo ini berbenah untuk pembinaan mental spiritual, menjadi sekolah yang religius, yaitu dengan mendatangkan guru tahfidz, ada rumah tahfidz tadi di sana, dan ini dengan harapan anak-anak SMP Negeri Modo ini anak-anak yang diciptakan sebagai intelektual muda tapi tidak melupakan tentang nilai-nilai norma agama. Dan yang paling penting juga, hormatilah kedua orang tuamu, karena orang tuamu itulah merupakan harta yang tak ternilai harganya. Ya, hormati itu dan membuat bangga pada orang tua dan keluarga, pada bangsa dan negara tentunya. Begitu, Mbak. Terima kasih atas motivasinya, Bapak. Kamar ini adalah salah satu inovasi pengembangan digitalisasi, yaitu studio podcast sekaligus pemrosesan berbagai macam proses digital. Kira-kira apa saran Bapak untuk ruang podcast ini dan kedepannya bagaimana? Harapan saya dengan adanya ruang apa ini Pak, podcast studio ya,
SMP Negeri 1 Modo ya. Ke depan hendaknya ada semacam pelatihan ya, pelatihan. Tentunya di dalam LDKS itu ada semacam pelatihan keterampilan untuk pengambilan gambar, pengambilan teknik wawancara, kemudian senantiasa untuk dikembangkan. Hal ini untuk satu yaitu wahana keterampilan anak untuk melakukan semacam melatih komunikasi. Nah, latih komunikasi dengan sesama teman, dengan guru, dengan pakar gitu ya. Jadikanlah ini sebagai lembah untuk ajang menempa diri, untuk berlatih, berkarya, terutama untuk menghadapi era-era digitalisasi ya. Karena masa depan untuk Indonesia 50 tahun yang akan datang itu Indonesia menjadi Indonesia emas ya, Indonesia yang penuh dengan keberhasilan dan tantangan gitu. Perlu diketahui Bapak, selama 4 tahun di bawah kepemimpinan Bapak Karnadi SPD MPD, sekolah ini meraih adiwiyata nasional, peserta PISA juga mendapat penghargaan sebagai sekolah inovatif dari Bapak Bupati. Kemarin juga ada kabar terbaru bahwa Bapak Karnadi SPD MPD ini menjadi kepala sekolah penggerak. Nah, saran Bapak kepada SMP 1 Modo agar lebih baik lagi ke depannya itu apa? Ya, karena SMP Negeri 1 Modo sudah dipimpin oleh Pak Karnadi dan Pak Karnadi ini sudah lulus sebagai sekolah penggerak ya. Ini merupakan keberuntungan bagi sekolah ya. Dengan harapan dengan adanya Pak Karnadi yang telah lulus sebagai sekolah penggerak, maka ini kesempatan yang bagus karena tidak semua sekolah bisa seperti SMP Negeri 1 Modo dan tidak semua kepala sekolah bisa seperti Pak Karnadi. Dan dimanfaatkan yang sebaik-baiknya agar SMP Negeri 1 Modo bisa mendapatkan dan menjawab tantangan di depan itu. Saya kira itu. Terima kasih Bapak atas saran dan tanggapan. Mudah-mudahan Bapak sentiasa diberi kesehatan, Amin. umur panjang, Amin. begitu juga dengan kami para siswa, semoga Amin. sukses ke depannya. Iya, amin. Terima kasih Bapak. Sama-sama dan tetap semangat, terus belajar, jangan puas diri dan raih cita-cita setinggi-tingginya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.